ternyata banyak benih cengek. Cara tanamnya juga gampang. Ternyata tanam di pot, ternyata juga bisa. Ada gerakan ya. Jadi majelis taklim ibu semuanya dibekali dengan apa itu bibit cengek. Supaya itu berjalan maka dievaluasi. Hari ini diberikan, minggu depan ditanya bagaimana hidup, jawaban belum. Sehingga nanti ketika cengek berhasil ditingkatkan lagi, apalagi gitu ya. Sehingga nanti ibu majelis taklim itu ketika cengek mahal dia nggak teriak-teriak karena dia punya di rumahnya sendiri. Tidak perlu jual cengek dia. Iya, pasar deket ya. Apa sekarang udah murah 20.000. Nah, alhamdulillah harus bersyukur murah. Nah, iya, saya beli sekalian tuh di kulkas. Saya kupasin itu ya, taruh kulkas tuh dulu. Kemudian lagi Mumpung ramai lagi murah. bangke, Bangka Leling, Bang Emok. Bang Emok itu. keliling-keliling. Itu sebenarnya kan minta darat. Iya. Karena kan di Polda Banten udah di ini ya. Udah diusir udah nggak ada. Udah di- Nggak di itu lagi udah. Padahal banyak yang punya rumah di situ, Pak. Pada beli rumah di situ. Kenapa masyarakat mau menggunakan jasa mereka ya kan butuh. Karena di Dia butuh ya, permudah. tapi dikali lipat Pak Ustaz. Nih, 30%. katanya itu. Makanya bagaimana majelis taklim itu bukan hanya bicara masalah surga neraka aja, tapi juga menyentuh bagaimana pemberdayaan ekonomi. Bahkan bisa juga mengadakan pemberdayaan secara praktek, misalnya dibentuk koperasi apa itu simpan pinjam, kemudian apa itu Yang nyimpannya jarang, yang minjemnya Iya. banyak. Dulu pernah ngadain berapa setahun doang berjalan. evaluasi kenapa nggak berjalan. Jadi jangan begitu ambruk, udah dievaluasi kenapa. Bukan itu. Kebanyakan yang pinjem Pak. Karena banyaknya minjem berarti dibatasi. Ya. Belajar nggak bangkit. Iya. Kemudian yang keempat, terakhir itu adalah fungsi konsultatif. Konsultatif itu ya Yang tiga, konsultasi. Yang tiga itu fungsi advokatif. 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 Pembelaan ya. Masih Pembelaan. pembelaan hukumnya. Kalau konsultatif ya konsultasi. Konsultasi itu lebih kepada Apa? permasalahan. Nanti orang datang itu membawa masalah atau orang datang ingin solusi. Konsultasi. Tadi kita Iya. Tempat Lupa. bertanya menunggu umatnya untuk menyelesaikan masalah. Penyelamanya Jelek apa? penyuluh ya tidak boleh orang yang bermasalah. Nah, iya, dibingung nggak benar bermasalah, bingung. Nanti ada apa masyarakat bermasalah nanya bingung. Iya, bingung ada benar yang bermasalah. Ya, ada aja, apalagi sekarang. Masalah pribadi kalau di grup orang baru bingung semua nih. Sedangkan watak dia tahu nih, watak dia udah begini. Tapi saya sebagai pembimbing ya, bukan guru ya, pembimbing. Bingung lah dia gimana Pak Ustaz. Jadi penyuluh itu fungsi konsultatif adalah membantu menyelesaikan masalah. Apakah kita datang ke rumahnya apa di tempat umum? Kalau kita tempat rumahnya bahasanya ngoncokin. Kalau di umum jangan terlalu umum sih ngomong malu-maluin jadi itu semua. Bingung saya itu. Gimana tuh? Nah, lebih baik apa ya? Kalau di rumahnya terkesan ngocok ya diundang aja yuk kita ngopi bareng. bakso bareng ya. Bakso. Kalau gitu, bahasanya gitu. Saya dioncok sama Ustaz gini. Gitu bahasanya. Terus kedua kalau di pengajian, kalau saya kan orang itu nggak pernah ada japri, ada sesuatu apa cuma lingkungan pengajian, saya di forum gitu, apa di grup gitu, nggak pernah saya pribadi langsung japri nggak. Jadi ada satu orang kesinggung apa kesidak atau gimana tuh, jadi lagi cari-cari dia nih, siapa yang ngomong gitu, gimana tuh saya tanggapinya Pak Ustaz? ya lebih pertemuan dua ya. Empat mata. Kalau didatangin ngocok. Iya bahasanya gitu, saya diocokin sama Ustaz gitu. Apa yang diundang juga susah. Dia ngopi ya ngopi.
Males ngajak kopi. Ikut balasnya. Nah itu ya konsultatif itu kita melayani orang yang mengajukan permasalahan. Karenanya idealnya seorang itu bukan orang-orang yang bermasalah. Nah ini memang kalau apa itu istilahnya itu orang buta itu tidak bisa menuntut orang buta lagi. Jadi kalau kita ingin mengarahkan orang buta ya kita harus bisa melek. Jadi sama-sama nyemplung ya Allah. Yuk, ikut aja lah. Diburu bareng sekalian. Nyemplung bareng. Nah, ini supaya kita ini layak ya memberikan layanan konsultasi, maka kita tidak bisa kerja sendirian. Artinya kita harus pandai-pandai rajin menggali informasi sehingga tawaran yang kita berikan kepada orang yang bermasalah itu ya masuk. Ini terutama juga pendekatan secara psikologis ya, secara jiwaan itu juga penting. Orang bermasalah itu jangan langsung diinterogasi ya. Begitu ya. Diinterogasi, tapi jiwa suruh ngomong aja dengerin. Tapi kita catat poin-poinnya. Nanti baru kita sampaikan apa itu solusi dari kita. Saya juga pernah itu orang sudah pakai nenek itu berantem itu. Gara-garanya apa? Suami ini kurang perhatian. Suaminya kurang perhatian. Udah lama nggak tidur bareng gitu ya. Sehingga dia pakai wangi-wangian. Wangian terus dia keluar ya mau beli rokok lah. Lewat lah tuh. Cemburu itu istrinya. Udah masuk senang dia cemburu. Maksudnya kalau cemburu kan kemudian bisa ditanya, kemudian bisa bareng-bareng. Ternyata malah salah paham. Bisa dikecil apa sangkanya selingkuh. Wangi-wangian buat orang lain tuh. Pakai wangi-wangian. Wah, tapi ada selingkuhan di sana. Pulang berantem. Cuman kita nggak tahu ya. Salah paham. Maksudnya paham. wangi-wangian terus Anda menjadi itu supaya apa itu cemburu kemudian apa itu bertemu lagi. Cuman nggak ada miskomunikasinya kali bahwa saya tuh pakai wangian untuk kamu gitu kali. Ya makanya wajar di situ cemburu. Sengaja mancing selama ini kan nggak cemburu ya, apa nggak ada perhatian sama sekali. Selalu wangian. Akhirnya ya ribut. Ribut nyampe ke kamu kan. Gimana kadang-kadang kita ya kita pisahkan ya. Jadi, neneknya suruh cerita, kakaknya suruh cerita masing-masing ya. Tapi dipisahkan ya. Kalau disatukan kata-kata itu kan ceritanya saya dilempar apa botol, saya ditonjok kata istrinya ini sampai rumah dengerin aja. Terus setelah selesai dan ini didengarkan kemudian diucapkan, kemudian dikunjungi ke rumahnya, ditanya ya Bapak Ibu sudah berapa lama tidak tidur barengan? Berapa tahun-tahun Pak? Jadi solusinya apa ya? Sebenarnya Bapak Ibu ini masalahnya adalah di komunikasi. Kebetulan Ya keuangan lah, ekonomi lah. Kalau kakek nenek itu tetap utuh ya. Kurang puas jangan jablay ya. Jadi harus dibelai. Itu diarahkan. Dibelai. Ternyata suaminya tadi itu ya pengen ya perhatikan oleh istrinya. Kalau udah semakin tua kan hal semuanya itu diremehkan kan. Padahal secara manusiawi itu betul dibutuhkan. Kemudian ditanya lagi sudah berapa lama suka baca Al-Quran nggak? Udah lama nggak pernah baca Al-Quran. Lihat Pak banyak setan gelantungan di rumah Bapak. Oh iya pantasnya panas aja kalau di rumah ini. Kadang ada setan yang lihat kan, cuma dia kalian aja. Panas ini yang parah aja. Setan gelantungan. Ayun-ayunan. Itu menakut-nakuti itu. Kalau begitu Bapak harus membaca Al-Quran. Terus sholat gimana? Sholat berrahmat ya. Jadi orang itu kalau nggak sholat baca Al-Quran itu jauh dari kasih Allah. Iya. Jadi ini baru masuk.
Berarti cuma setannya bukan di rumah lagi, hatinya ya. Masih. Artinya ada setannya. Jadi berasa panas kalau di Iya. rumah. Padahal udah kakek-kakek ya, nggak mau sholat lagi, aneh. Biasanya tuh kalian makin tua makin jadi Pak Ustadz. Makanya setelah itu nggak ada tanda-tanda lagi kau Pak. Ah.